Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Pancasila, salam kebinekaan untuk bangsa Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring Mapel PPKN. Nah, di materi sebelumnya kalian telah membahas mengenai yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya pelanggaran, nah ini bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dan begitu juga dikecam oleh dari berbagai negara-negara di belahan dunia. Nah, solusinya bagaimana dan harus apa agar pelanggaran hak asasi manusia atau kasus-kasus HAM ini bisa diredam atau diminimalisir supaya tidak terjadi hal-hal seperti tersebut. Nah, pembahasan kita hari ini mengenai yaitu bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di berbagai negara belahan dunia. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Semua negara di dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat universal melalui berbagai upaya penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki oleh suatu bangsa ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku kehidupan bangsa tersebut. Misalnya di negara kita yaitu Indonesia. Semua perilaku hidup berbangsa dan bernegara diukur dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yang tentu saja itu akan berbeda dengan negara lainnya. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, dengan kata lain, penegakan hak asasi manusia di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman hak asasi manusia yang bersifat liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan kewenangan atau memberikan wewenang yang luar biasa kepada setiap negara di belahan dunia. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, seorang nama yang bernama yaitu Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia sangat mempertimbangkan dua hal. Di antaranya, poin A, yaitu kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip yang ada dalam piagam PBB. Poin B, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu pada ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia, kemudian menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum internasional. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia
telah melakukan langkah-langkah yang sangat strategis, diantaranya sebagai berikut, yaitu membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disebut Komnas HAM. Nah, Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan suatu lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan yaitu 35 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan Komnas HAM yaitu selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Adapun kewenangan dari Komnas HAM yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. 2. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. 3. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. 4. Memberikan sarana kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, setiap warga negara yang merasa hak asasi atau hak asasinya dilanggar yaitu boleh mengadukan pengaduan kepada Komnas HAM. Nah, nanti pengaduan tersebut itu harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan identitas pengadu yang benar. Selanjutnya yaitu pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin sebuah proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yaitu sebagai penegak hak asasi manusia. Seperti tadi yaitu Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Nah, adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengukur masalah hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. 1. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM. 2. Dalam sidang yang istimewa MPR tahun 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia yaitu TAF MPR nomor 17 /MPR/1998. 3. Ditetapkannya Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 1998. 4. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang yaitu nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu poin A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Poin B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan poin C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya yaitu nomor 6, meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin A yaitu adanya Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Poin B yaitu Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan. Poin C yaitu Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan. Poin D yaitu ada Konvensi Hak Anak. Poin E ada Konvensi pelanggaran pengembangan, produksi dan penyimpanan senjata biologis dan beracun serta pemusnahannya. Poin F yaitu Konvensi Internasional terhadap Anti-Apartheid dalam olahraga. Poin G yaitu Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam atau tidak manusiawi, bahkan merendahkan harkat martabat manusia. Poin A yaitu Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Poin I yaitu Konvensi Internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial. Poin J yaitu Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Poin K yaitu Kovenant Internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, perasaan aman, baik perseorangan maupun bermasyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu juga wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak. Itulah pembahasan materi kita mengenai upaya penegakan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Apa yang saya sampaikan semoga bisa dipahami, dimengerti, dan dicermati. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.